Aku ini dulu pernah ngambil haknya orang dan ternyata balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu nyata dan jelas. Pasti ketika kamu mengambil haknya orang nggak akan berkah. Jadi bilang ke Pak Polisi, aku tuh nggak mau dia di penjara gitu loh. Masih baik, masih baik aku loh, tuh baik. Halo Secure Friends, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Andi Sugiono, masih di acara Secure Talks. Nah, di Secure Talks hari ini aku kedatangan bintang tamu yang superstar, my sister. Langsung aja kita sapa Mbak Angelina Sondang. halo, Sister Ani Sugiono. Ya Allah, thank you so much sudah datang ke YouTube kita loh. Tapi hari ini sih kita mau bahasnya soal ini ya, soal IG-nya Mbak Eji yang dihack. Jadi agak nggak bisa sedih, agak ada sedih-sedihnya. Nggak bisa senang gitu, agak ada sedih-sedihnya. Agak sih. Aku sempet kaget sih Mbak itu pas Mbak kabarin IG Angie dihack. Hah? Kok bisa? Pas aku cek, oh iya gitu. Sebentar, lucu ya rumahnya ya. Ada suara-suara ayam. Karena itu pembawa rezeki dan penghibur hati yang laram. Oh ya, kali ini kita nggak di studio kita datang ke tempatnya Mbak Angie karena kan beliau sibuk banget, jadi aku yang samperin. Mbak, boleh nggak ceritain kronologi awal kok bisa kena hack gitu, tahu bisa kena hack? Jadi sebenarnya pas tahu awalnya tuh Sahwa yang kasih tahu, mami kayaknya it seems like your IG is being hacked deh. Langsung deh panik ke .com kan, ya Allah begini udah gitu jadwal tayang endorse lagi banyak-banyaknya. Terus masih juga ada yang harus aku selesaikan lah masalah endorse ini. Tapi ya karena memang aku tuh gaptek sih Anis ya, dan ternyata tuh it's not good being gaptek gitu loh these days, karena ternyata kalau kita juga begitu terlalu awam, akhirnya tuh orang memanfaatkan keawaman kita. Dan ya memang ternyata di dunia ini kan harus berhati-hati. Betul, sekarang digital itu udah menjamur ya. Jadi hacker juga menjamur juga gitu. Iya, nah ya udah akhirnya doing several ways gitu kan, yang aku coba untuk ya login lagi, tapi ternyata pas di login tiba-tiba mereka mengirimkan code-nya itu tidak ke nomor handphone yang aku daftarkan, malah ke handphone yang sudah diganti oleh si hacker itu. Jadi I have no access anymore. Nah, email sih dia kirim ke email, tapi ketika aku untuk mau try to login lagi tetap the send code-nya itu dikirim ke nomornya dia. Jadi aku pada waktu itu bener-bener seharian tuh ya di depan handphone tuh ngotak-ngatik cari tahu dan segala macem untuk recovery. Tapi ya begitu akhirnya tuh pokoknya sampai aku lapor ke Polda, ke cyber. Nah, jam 12 malam dia masih mau negotiate, kata dia kalau misalkan si hackernya ini nanti kalau ditransfer 5 juta nanti mau dibalikin. Ini yang namanya phishing sama ransomware ya guys. Jadi mencuri data Mbak Angie terus meminta tebusan, itu ransomware namanya. Kalau phishing mencuri data pribadi. Itu itu adalah kejahatan cyber security. Aduh, makanya kayaknya kalau yang masih ada di lapas perlu diajarin kali ya, karena ternyata biar pinter cari duitnya gitu. Iya, karena kejahatannya ternyata bukan di jalanan aja, dan Pak Polisi tolong gitu kan, ternyata kejahatan itu sangat beredar di mana-mana dan terutama di dunia maya seperti ini, which is kita nggak tahu orangnya, dia juga nggak mau ditelepon gitu dan tidak mau menunjukkan jati dirinya begitu ya. Dan akhirnya aku bilang ya Allah, ini aja aku baru startup gitu, aku ini IG ini adalah penghasilan utama aku. Begitu ya, karena dari IG inilah aku mencoba untuk menata hidupku kembali. Nah tapi akhirnya dia bilang 1 juta aja gitu. Nah kata dia, aku juga kalau nggak kepepet nggak bakal melakukan hal-hal yang seperti ini. Walaupun udah aku coba untuk ya bukan menasehati ya, tapi sharing. Aku pernah bilang gitu loh Nis, maksudnya aku ini dulu pernah ngambil haknya orang dan ternyata balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu nyata dan jelas. Pasti ketika kamu mengambil haknya orang nggak akan berkah begitu gitu. Dan kasihan kalau misalkan Mas atau Mbak yang menghack itu menipu orang lain gitu kan, dan itu dikasih makan buat anak-anak Mbak gitu dan Mas, kasihan kan jatuhnya jadinya makan uang haram gitu ya.
Akhirnya aku transfer juga 1 juta itu dan alhamdulillahnya dia tidak mengembalikan passwordnya. Udah tahu ditipu, masih baik kan, ditransfer lagi, ya ketipu lagi, ya udahlah ya nggak apa-apa. Untung 1 juta ya kan. Awalnya minta 1 juta, 5 juta kan. 5 juta. Negosiasi ya. Ya aku bilang ya Allah itu kan IG aku buat jualan makanan, buat jualan semua. Nah aku aja jualan makanan untung berapa kan? Maksudnya nggak 1 juta itu aku pasti udah berdiri setengah hari gitu kan dengan betis yang keram gitu kan, kepala yang udah kayak banyak semut rang-rangnya gitu kan, saking panas di depan oven dan di depan penggorengan. Nah 1 juta tuh berarti banget buat aku Mas, aku bilang saat-saat begini gitu, dan aku masih punya 2 orang tua yang masih aku harus biayai, kemudian aku punya anak yatim gitu, jadi tolonglah gitu Mas, ini adalah penghasilan aku yang bener-bener halal gitu kan. Nah tapi akhirnya dia menjanjikan untuk memberikan passwordnya, nah besoknya juga nggak diberikan gitu. Nah sementara aku udah ke Polda, aku lapor ke SPKT minta untuk pelaporan dikonsultasikan langsung ke cyber, diambil semua data-datanya karena memang si hacker ini sudah menipu banyak orang, dan tidak hanya menipu menjual handphone ya, karena kan dia postingan terakhir tuh jualan handphone ya, tapi juga ternyata dia menjual diri aku juga dalam tanda petik ya, maksudnya endorse ya. gitu. Di take over sama dia ya. Jadi aku kaget aja tiba-tiba loh kok Mbak Enji jadi kan datang tanggal segini gitu loh. Kita kan udah bayar gini. Nah, jadi yang begitu banyak begitu loh, Mbak Enji ini tolong dong balikin duit saya begitu kan, ya Allah. Makanya yang saya ingat berapa tuh banyak tuh Mbak kerugian? Aduh, kalau kira-kira gitu. sebenarnya sih kalau kerugian dalam hal endorse itu kan the potential itu ya lebih dari ratusan kali ya Nis ya. Enggak deh, lebih deh, aku tahu deh endorsannya deh. Ya Allah, tapi ya begitu. Nah yang namanya rezeki ya mungkin bukan rezekiku juga gitu kan, kalaupun rezeki aku pasti nggak lari kemana. Karena semua dealing itu adalah untuk diposting ke IG aku juga begitu, selain TikTok, selain YouTube itu juga ada collabsnya dengan IG aku, karena alhamdulillah sih IG aku itu engagementnya alhamdulillah ya Nis gitu kan, itu biasa di atas 5 bahkan bisa sampai 12, 15. Nah jadi mungkin alhamdulillah tuh barang endorse tuh biasanya mudah untuk masuk ya, dan kerugiannya ya karena ada beberapa produk yang harusnya tayang hari itu nggak bisa ditayang. Nah jadi aku bener-bener deh, walaupun ada 1-2 orang tuh yang bilang udahlah Mbak nggak usah dibalikin deh duitnya, aku tuh ngerasa nggak enak ya, gitu. Nah apalagi kan misalkan itu udah jadwal tayang, dia udah bayar lunas. Nah tapi emang ini kan emang musibah kan Mbak, nggak ada yang menginginkan. Berarti baik juga ya itu orangnya ya. Iya, dan ada brand-brand besar juga yang mau masuk kan. Nah tapi ya Bismillah aja ya, nanti pokoknya tolong didoain gitu loh Nis. Nah kerugian yang paling gak enak itu adalah kerugian mental buat Keanu, karena mereka nge-DM Keanu. Oh, yang kena tipu nge-DM Keanu? Aku nggak tahu deh apa yang kena tipu, atau mungkin haters pasti. Ya mungkin gitu loh, maksudnya mamamu penipu gitu. Aku sedih loh. Aduh, tolong dong guys ya, stop bullying. Nggak ada hubungannya sama anaknya Mbak Enji, dan ini tuh nggak pengen terjadi gitu. Siapa sih yang mau IG-nya dihack? Dan aku bukan penipu, aku nggak pernah mau menipu orang, karena aku udah tahu bagaimana kalau bukan hak aku dan aku makan itu pasti astagfirullahaladzim, amit-amit cabang bayi jangan sampai gitu loh Nis ya kan. Jadi maksudnya aku aja misalkan ke anak-anak ya yang dulu ikut aku kerja gitu kan, ketika aku nggak sanggup untuk menggaji gitu kan, aku pasti bilang gitu, daripada kalian kerja terus akhirnya aku nggak gaji gitu ya, mendingan kalian kerja di tempat lain, karena kan keringatnya mereka kan harus dihitung gitu loh Nis. Nah jangan sampai karena kemampuan aku tuh nggak bisa untuk menggaji mereka udah kerja. Nah akhirnya kan aku jadinya kan jadi sesuatu yang nggak berkah buat aku. Nah apalagi yang ini gitu loh, anak-anakku sendiri aja aku kasih pengertian, maksudnya aduh kayaknya sorry banget deh ibu, kayaknya belum bisa gitu loh untuk menggaji kalian. Kan kasihan juga kalau mereka nggak digaji gitu ya. Nah jadi gitu nih, tapi ya bismillah ya. Bismillah lah Mbak, ntar balik lagi. Udah, Amin. Mbak Enji mah gampang. Ntar bikin IG baru juga followersnya langsung banyak. Amin. Terus yang udah transfer nih ke yang itu, ada nggak kayak minta ganti rugi ke Mbak Enji gitu? Mbak, Ada ya? Jadi kayak yang udah transfer handphone itu loh. Nah mereka udah beli handphone, sampai aku kan kasihan ya Nis ya, maksudnya Mbak tolong dong balikin duit saya, ini duit saya tuh saya kumpul dikit-dikit, saya ini orang miskin sampai segitu kan. Saya tuh ya
tergiur gitu loh dengan harga Yang karena murah. percaya karena Mbak Enji gitu kan. Terus mereka Iya. juga ada rasa ingin ngebantu aku gitu. Ya aku memang keadaan keuangannya kan memang tidak sebaik yang dulu-dulu gitu ya Nis ya. Tapi aku berusaha untuk menghalalkan semuanya dengan cara yang baik gitu. Aku nggak mau lagi cari duit dengan cara-cara yang nggak baik gitu. Nah emang ujiannya juga luar biasa ya. Nah tapi ya udah akhirnya 1-2 sih mengerti ya, tapi masih ada juga yang berharap duitnya kembali. Kan biasa lah ya, kalau udah ketipu nggak banyak ya gimana, manusiawi Mbak, ikhlas Iya itu kasihan susah banget. juga, Iya, kasihan iya, nih. bener. Makanya aku juga sampai pas waktu ngelapor ke Pak polisinya itu, aku tuh dia kan memberitahukan konsekuensinya bahwa kalau misalkan nanti jadi untuk melaporkan, maka yang bersangkutan kalau sudah ditangkap itu kan mungkin dimasukkan ke dalam penjara. Aku tuh masih bilang ke Pak polisi, aku tuh nggak mau dia di penjara gitu loh. Masih baik, masih baik aku loh tuh, Mbak Enji ya Allah. apa ya Nis, karena bagi aku kalau orang mau berubah itu bukan di dalam penjara atau di luar penjara gitu loh. Yang harus dirubah itu hatinya. Makanya aku tuh berusaha meyakinkan kepada hackers ini bahwa kalau misalkan keahliannya dia gunakan untuk hal-hal yang lebih baik, pasti akan lebih ini. Tapi balasannya begitu, makasih sarannya. Oh my god, ya dibalas. Nggak apa-apa sih. ya udah, Yang namanya aku mencoba untuk memberitahukan yang namanya kita sesama muslim atau mungkin mas atau mbak itu muslim. Kalaupun berbeda agama, ya kita memperingati, menasihati sesama itu untuk kebaikan kan mudah-mudahan bisa dinilai sebagai satu kebaikan. Amin, amin. Semoga ya Mas hackernya punya hati yang baik gitu. Aku cuman kasihan kalau Mas Hacker ini nanti entah Mas atau Mbak gitu loh, dia punya istri atau dia punya anak-anak. Nah, anak kan aku pernah ada dalam posisi itu ya Nis ya. Anak aku nggak tahu gitu loh bahwa sebenarnya orang tuanya melakukan hal-hal begitu. Apapun alasannya kepepet atau enggak gitu kan seharusnya tidak menjadi alibi gitu untuk melakukan satu kejahatan. Artinya semua orang juga kalau misalkan ditanya pasti nggak cukup. Semua orang manusiawi sama uang tuh nggak ada pernah cukupnya sih memang. ya, tapi ini mungkin karena akunya juga tidak begitu aware sih. Nah ini kan udah kejadian semuanya. Langkah Mbak Enji biar nggak kena lagi nih apa nih? Nah aku justru mau nanya kepada dirimu gitu Tapi kan, karena ada langkah untuk diri sendiri dulu, nanti aku kasih resepnya. asik gitu. Sebenarnya aku ngikutin sih advice daripada semua, kan pada banyak yang akhirnya nge-WA ke admin si Sri gitu ya yang baru gitu. Nah memberikan caranya, jadi aku coba ikut yang 2 ways verification gitu, pakai authorization juga yang proteksi dan semuanya yang attach di dalam IG itu sendiri. Tapi aku belum mendapatkan secure sistem yang lainnya. Dari luar ya. Sebenarnya sih cara step-stepnya yang paling ampuh untuk yang bukan aplikasi dari luar ya, bukan dari luar, itu sebenarnya kalau bikin password jangan berhubungan sama nama kita, tanggal lahir atau apapun yang berhubungan sama kita, nomor rumah kayak apapun, ngarang aja, mendingan tuh ngarang aja yang emang tidak ada sangkutannya dengan kita gitu. Terus kalau bisa ya huruf sama angka, dan itu agak panjang gitu. Ada di YouTube kita Mbak. Jadi iya. di YouTube kita itu suka ngasih tahu secure friends yang ada di rumah gimana cara bikin passwordnya aman. Itu kita ada aplikasinya, ada aplikasinya itu Mbak di YouTube, nanti aku ajarin deh. Di Google tuh Mbak ketik password ini kalau hacker mau itu tuh berapa sekian hari gitu, berapa sekian tahun gitu. Aduh, aku mau dong Iya, Nis. Maksudnya itu jadi gimana tuh? Itu kita beli Nah, itu kalau Mbak bikin ngetes password Mbak itu bisa dipecahin tuh dalam berapa tahun tuh bisa, nanti aku kasih linknya. Oke. Nah kalau di kita gitu, kalau di kita apapun itu ya, mau pribadi mau perusahaan, kan cybersecurity itu biasanya mahal, ya kan? Iya. Nah di kita di Securitas kita punya produk namanya Secure 365, itu murah banget, 300.000 sebulan. Oke. Itu bisa memproteksi semua data Mbak. Jadi abis itu nggak bisa dihack ya? Nggak bisa. Jadi gini, kita tuh sistemnya penjara virtual gitu. Jadi kalau ada yang aneh gitu, yang hacker atau Mbak suka dapat link, Anda dapat hadiah bonus bla 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 bla. Klik ini, masukkan data ini. Itu kalau itu dikira virus atau hacker gitu ya, kita sebutnya hacker deh biar gampang. Itu akan kita masukkan ke penjara virtual, nggak bisa kena ke handphone kita dulu. Berarti Allah ini alhamdulillah ya, emang semua penyakit ada obatnya. Berarti penyakitnya ini nih, kalau masalah security ini ada Securitas.
Oke, itu Securitas. gimana tuh Nis kalau kita ngedapatinnya? Tinggal ke www.securitas.com, tinggal klik aja, nanti orang kita yang akan hubungi itu 300.000 sebulan, lebih mahal internet. Nanti aku Iya. kasih linknya. Tapi itu kalau 1 udah bulan gratis. kalau udah kehack begini bisa didapetin nggak? Kalau udah kehack itu memang susah, makanya kan ini tuh kayak asuransi, Mbak. Oh, Jadi oke. sebenarnya Securitas ini kayak asuransi kesehatan. Jadi mencegah daripada mengobati. Karena Iya, kalau udah ya. mengobati kan data-datanya udah diambil dia semua gitu. Apalagi Mbak udah lapor IG, udah lapor apa, udah di-freeze. Kita juga udah susah tuh pasti ngekotak-katiknya gitu. Kalau kita lebih mencegah gitu. Jadi oh ini virus nih, oh ini orang nih phishing nih atau apa, kita taruh tuh di penjara virtual. Jadi Oke. kalaupun data kita udah kena virus tuh masih kita bisa pakai, tapi nggak ngerusak perangkat kita atau apapun. Nah, jadi sebenarnya mas-mas hacker yang tadi tuh bisa kerja di yang begini-begini. Nah, harusnya kerja aja sama kita deh. Iya. Kita masih bisa buka rekrutmen kan ya? Ya betul kan, buka kan tuh, masih buka. Dia yang kerja sama kita. Iya kan, maksudnya lebih halal, lebih berkah, lebih barokah betul. gitu kan. Karena aku yakin sih pasti mas-mas ini juga ngedengerin sih. Pasti dia tahu lah, dan dia juga sedang menyimak lah begitu Nis kan. Kan maksudnya perusahaan-perusahaan kayak dirimu ini kan perlu orang-orang yang piawai begitu. Betul, di bidang IT. Aduh, aku sangat prihatin, maaf ya Mbak, harusnya aku kasih ke Mbak Angie linknya udah dari awal, cuman aku juga nggak kepikiran gitu loh bakal ya kan, karena betul. biasanya kan kayak ngehacknya ya perusahaan-perusahaan atau apa gitu, tapi ya itu tadi kita meluncurkan ini biar orang personal tuh sekarang bisa, apalagi kayak UMKM kayak gitu kan nggak aware loh. Iya, aku juga kan? takutnya gitu loh Nis, kan aku jualan kue, Iya makanan, kan? nah itu gimana? Kita bahas tuh. Nanti UMKM tuh kan kayak online di Shopee lah, Tokopedia kita sebut aja, itu kan nyimpen dana di situ. Tuh bisa aja orang kalau ngambilnya semua, oke kita kelihatan. Kalau cuma ngambilnya 100.000, berapa UMKM yang ada di Indonesia? Udah berapa? Astagfirullahaladzim. 100 juta everyday gitu hitungannya. Coba.